Halo semua, jumpa lagi bersama kami channel Tim Story Dunia, wadah digital untuk informasi yang ada di dunia. Kali ini kami kembali membahas salah satu tokoh dari dunia entertainment Indonesia. Namanya begitu terkenal terutama di era 80-an. Perannya begitu ikonik hingga dirinya mendapatkan gelar sebagai Ratu Horor Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Suzana. Memulai aktingnya di tahun 1950-an, perlahan tapi pasti, namanya semakin tenar dan menjadi aktris papan atas Indonesia. Ditambah lagi, dengan aura magisnya, semakin menarik para pemburu berita untuk mengetahui fakta dari seorang Suzana. Oleh karena itu, izinkan kami channel Tim Story Dunia untuk membahas fakta unik dari sosok Ratu Horor Indonesia, yakni Suzana. Namun, seperti biasa, kami selalu mengingatkan pada penikmat baru video kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Suzana Martha Frederica van Os lahir di Bogor 13 Oktober 1942. Siapa sangka ternyata wanita yang mendapatkan julukan Ratu Horor Indonesia ini di awal karirnya malah memainkan film dengan genre drama. Film pertamanya adalah Asrama Dara yang merupakan sebuah drama musikal yang diproduksi pada tahun 1958. Selanjutnya ia beradu akting dalam film drama lainnya seperti Bertamasya, Antara Timur dan Barat, dan Tuan Tanah Kedawung yang merupakan produksi tahun 1970. Suzana baru merambah dunia horor di tahun 1971 saat membintangi film Beranak Dalam Kubur. Namun pada tahun 1980-an lah Suzana mulai konsisten membintangi film horor hingga mendapatkan julukan Ratu Horor Indonesia. Usmar Ismail di tahun 1956 membuat film Tiga Darah yang sukses mendapatkan pujian dari para penontonnya. Untuk mengulang kesuksesan tersebut, Usmar Ismail membuat film Asrama Dara yang dibuat di tahun 1958. Nah, di film inilah Suzana mulai menunjukkan bakat aktingnya. Bahkan Suzana dijuluki sebagai The Next Indriati Iskak oleh Usmar Ismail karena memiliki wajah bule yang cantik. Total sebanyak 2 kali Suzana masuk nominasi pemeran utama wanita terbaik. Pertama adalah saat ia berperan sebagai seorang janda anak satu yang bernama Maria di film Pulau Cinta pada tahun 1978. Kemudian, nominasi yang kedua kalinya datang yaitu pada saat Suzana berperan dalam film Ratu Ilmu Hitam di tahun 1981. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan Suzana dalam film bertema seks dan mistis bukan berarti bakat aktingnya standar saja. Ia melakukan akting dalam setiap filmnya secara total. Bakat keartisan Suzana ternyata tidak hanya ada pada dunia akting. Ia pernah menjajal dunia tarik suara, berkolaborasi dengan suami pertamanya yakni Diki Suprapto. Mereka pernah berpartisipasi dalam album kompilasi artis pop. Di album ini juga terdapat penyanyi kenamaan lainnya seperti Ernie Johan dan Tanti Josefa. Demi menjaga kecantikannya, konon katanya Suzana sering mengkonsumsi bunga. Bunga tersebut adalah bunga melati yang memang identik dengan bau kedatangan makhluk halus. Ada yang berpendapat bahwa kebiasaan ini menyangkut pekerjaannya sebagai ratu film horor. Namun sebenarnya, bunga melati memang memiliki banyak manfaat seperti rebusan air melati, bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit demam dan sesak nafas. Masker bunga melati juga bisa membuat kulit lebih lembab dan bercahaya. Seperti bintang film lainnya, Suzana juga beberapa kali ditantang untuk beradegan panas di suatu film.
bukan hanya satu. Contohnya seperti film Bernafas dalam Lumpur di tahun 1970, Bumi Makin Panas di tahun 1973, Sundel Bolong di tahun 1983, dan lainnya. Memang sih di dekade 70-an dan 80-an film panas sedang menjadi tren. Otomatis tiap aktris tidak terkecuali Suzana harus mau mengikuti kemauan pasar agar tetap eksis. Di tahun 1990-an, kondisi dunia perfilman di Indonesia berada di ujung tanduk. Di era ini kebanyakan beredar film yang hanya menjual seks, di mana ini pula Suzana memilih mundur dari dunia film. Setelah selesai membintangi film Ajian Laut Ratu Kidul pada tahun 1991, ia mudik ke kampung halamannya di Magelang bersama keluarga. Saat pindah ke Magelang bersama keluarga dan suami keduanya yang juga aktor, yaitu Cliff Sangra, Suzana tentu tidak hanya berdiam diri. Ia memilih untuk jadi warga biasa dan membaur dengan masyarakat. Di Magelang, ia memilih untuk bercocok tanam. Ia pernah menanam bawang dan tembakau. Petani kecil-kecilan menurutnya. Baiklah, tadi adalah 7 fakta tentang Suzana yang mungkin belum semua orang tahu. Di balik sisi magisnya, ternyata Suzana juga lebih mendambakan kehidupan yang nyaman dan jauh dari hingar-bingar. Kini, Suzana hanya ada di dalam kenangan setiap penontonnya. Kesan mistis tidak akan bisa dilupakan begitu saja dari dirinya. Baiklah, nantikan video baru lainnya di channel Tim Story Dunia.